Tapi wali mesti punya istiqamah. Jadi kamalul wali bil istiqamah, la bil karamah. Kesempurnaan seorang kekasih Allah dengan istiqamahnya. Istiqamah itu bukan rutin tiap hari, tiap malam sholat 1000, bukan. Istiqamah itu terbagi dua, istiqamah zahir, istiqamah batin. Yang dimaksud istiqamah di sini dua-duanya, tapi jika tidak cukup yang di dalam kalbunya. Istiqamah batin. Apa istiqamah batin? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kecuali hanya dengan menyebut nama Allah kalbu jadi tenang. Maka syarat wali ayyadhkurullaha ala kulli ahyani. Dia senantiasa menyebut nama Allah di kalbu. Itu nama sakti itu. Ya. Kalau masih pakai jin kuntilanak, apalagi pakai tuyul, gak sakti. Itu berarti minta bantuan pihak lain. Betul nggak? Yang sakti itu yang tidak minta bantuan apa-apa. Ini judul kajian kita hari ini, menarik. Makanya saya bicara makrifat akhlak. Sudah stop cari ilmu kanuragan, cari ilmu supranatural, ilmu-ilmu yang melanggar hukum alam. Jangan. Karomah itu dari kata karim, sesuai dengan nama saya. Ya supaya pada tahu aja nama saya. Jadi karim itu bahasa Arab, artinya mulia. Jadi karomah itu artinya adalah kemuliaan. Jadi karomah itu bukan kesaktian, bukan bisa berjalan di atas air, bukan bisa ngapung di udara, bukan. Karomah yang sebenarnya adalah akhlak yang mulia yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Itu karomah. Nah, cari karomah yang model gitu. Gak usah cari ilmu teterak di kadek, cari ilmu supaya kamu gak ada yang ngadek. Iblis minta izin kepada Allah. Itu sakti. Ya Allah, tolong izinkan aku mengakses kolbunya manusia. Apa kata Allah? Enggak diizinkan ente. Tapi ente punya cara. Tidak langsung. Caranya apa? Tajri majrad dam. Kamu diizinkan mengakses lewat darah, tapi nggak boleh langsung ke jantung, karena jantung berhubungan dengan kolbu. Tapi karena darah itu nanti mengalir, berputar di dalam kolbu. Inilah orang kalau tidak membersihkan kolbunya menjadi kolbu iblis. Itulah yang nanti kalau dibiarkan Pak pribadi ini merasa lebih, nanti lama-lama dia berani nyalain orang, bahkan bunuh orang yang beda sama dia, bahkan ngebom orang yang beda faham sama dia. Nanti di akhir zaman, ini kan akhir zaman sudah, mereka akan menjadi tentara Dajjal. Inilah yang masuk dalam imajinasi para pembuat seniman-seniman itu, jadi zombie. Zombie itu adalah karakter dari atba'u Dajjal. Nggak ada iman di kolbunya. Hati-hati Pak. Ya, maka pandanglah kolbu itu, bersihkan tiap hari. Jadi kalau mau istighfar, nggak hanya istighfar zahir, istighfar kolbu. Kalau kita udah masuk istighfar kolbu, siapa aja ngomong kita dengerin. Siapa yang Saya sering, karena saya ini termasuk peneliti, saya bikin analogi. Ada rumah itu lengkap, ada kamar mandinya, ada kamar tidurnya, ada makanannya. Tentu yang masuk rumah itu terburuk itu adalah nggak ngerti yang punya rumah itu siapa. Nggak punya rumah itu siapa, kamu langsung makan, langsung tidur, langsung memanfaatkan isi rumah itu tanpa ingin tahu yang punya siapa. Betapa buruknya itu. Nah, kira-kira seperti itulah pengajaran kita di pesantren. Pertama yang harus kamu ngerti itu ma'rifatullah. Kamu tahu yang punya dunia ini siapa. Kok tahu-tahu kamu pakai minyaknya, kamu bor waris, terus dijual, terus menghidupi sekian banyak orang, itu milik siapa? Itu tidak milik direkturnya, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang ngerti itu nomor satu. Jadi ya sama, kamu mau sowan sini itu harus matur Mbah Ubab sebagai putra Mbah Munter. Dan yang paling puncak, kalau ini senengnya sudah top, tidak ada batasnya di level manusia, namanya ultimate good.
ultimate good itu kalau versi barat itu kita melakukan kebaikan yang tanpa pamrih. Jadi ini nanti paradigmanya kalau dalam agama hubungannya dengan ikhlas. Begitu kita melakukan kebaikan kok ikhlas, ya sudah, kita senengnya ndak ada ujungnya, sudah seneng terus. Seneng ada ujungnya itu kan ketika kita ada pamrihnya. Saya berkontribusi sih, tapi saya ingin agar ini, agar itu, nanti ada batasnya. Saya bikin kajian seperti ini biar anak-anak muda Jogja itu hebat, aktif-aktif. Ya nanti begitu anak muda Jogja sudah hebat dan aktif, selesai kegembiraanku. Tapi kalau aku enggak, kok saya enggak ada pamrih apa-apa, uslillahi ta'ala, yang penting Gusti Allah ridho, alhamdulillah, itu tok. Itu lebih panjang, long lasting, enggak ada akhirnya. Jadi maka ini teori barat sebenarnya. Boleh kalau teman-teman jadikan referensi kalau ingin kebahagiaan yang durasinya lebih panjang.